بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولسيدنا علي بن عبد الله بن عبد جبل الشرف بن عبد العباس الطيلة سكن المهند الخالص بن عبد الله صديق الغمار الحسن ورب الناس الشرف الشرف الحسن جميع سلسلة طريق الشهادة صديقية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأستاذنا وعلمنا وزوجاتنا وأولادنا وجماعتنا وتلاميذنا ولمن أحبنا ولمن نحبهم ولمن أوصانا بالدعاء ثم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا لإخواننا المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم نلقاه أما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. Masih tentang kitab Riyadhus Shalihin yang disusun hadis-hadis Nabi SAW oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dari membacanya kita akan sabda-sabdanya kanjeng Nabi SAW itu membawa keberkahan buat kita dan memberi syafaat buat kita, dan nanti setiap kali nyebut nama Rasulullah semuanya bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya setiap kali nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama kita ramaikan, kita keraskan suara kita sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan salawat ini Pak, Masya Allah ya. Jadi Allah itu menciptakan, ada malaikat khusus itu tugasnya cuma nyampaikan salam. Jadi setiap kali ada yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat Nabi Muhammad ini, malaikat yang ditugaskan tadi nyampaikan. Jadi khusus tugasnya cuma itu. Ada yang bersalawat disampaikan kepada Rasulullah dan menyebut nama kita di sisi hadrahnya Nabi. Nama kita disebut di sisi hadrahnya Nabi. Jadi kalau seandainya pun kita tidak dapat salawat Allah kepada kita ataupun tidak dapat jawaban Nabi kepada kita, loh kita sudah dapat satu keberuntungan, nama kita disebut di sisi hadrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah satu bentuk kemuliaan ya. Apalagi duduknya kita di majelis membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena tidaklah seseorang diizinkan untuk beribadah kepada Allah kecuali Allah telah menaruh rasa ridha kepada hamba tersebut. Jadi semacam satu izin yang Allah berikan kepada hamba untuk selalu taat, khususnya untuk cinta kanjeng Nabi dan senang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak salawat ya, banyak salawat nama kita sering disebut di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang nama kita disebut. Makanya nanti kalau kita baca salawat rame-rame atau sendirian, ingat bahwa nama kita saat ini sedang disebut di sisi hadrahnya Nabi, di sisi hadrah Nabi yang mulia
bahwa kita tahu bahwa sepakat ulama, ya, tempat bukan tempat bukah itu tempat yang paling mulia, lebih mulia dari surga itu apa? Yaitu tanah yang menghimpit jasad Nabi SAW. Ini adalah lebih mulia bahkan dari surga, lebih mulia dari arasy. Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah, ya, Nabi Muhammad SAW dimakamkan di mana? Di Madinah. Yang menghimpit badan kanjeng Nabi SAW itu adalah tempat yang paling lebih mulia dari surga. Loh, tempat yang tersentuh sama kanjeng Nabi itu bisa menjadi tempat paling mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwa seseorang itu diciptakan dari dimana tanah nanti dia akan dimakamkan. Nabi Muhammad sekarang dimakamkan di tempat yang sekarang. Nah, jasad Nabi Muhammad diciptakan dari tanah itu. Kalau kita nanti ninggalnya di mana, disitulah asli tanah kita diciptakan. Kita tidak tahu nanti di mana ninggalnya. Kalau seandainya ninggalnya bisa di Baqi, ya, ninggalnya di Madinah Al-Munawwarah, ninggalnya di Ma'la di Mekah, berarti kita dulu diciptakan jasad ini dari tanah sana. Makanya betapa banyak para aulia, betapa banyak para ulama mensiasati bagaimana wafatnya di Mekah, di Madinah. Tempat mulia, Haramain, tempat yang tidak disentuh oleh Dajjal. Ini adalah tempat pilihan Allah, ya, sehingga berkeinginanlah untuk meninggal di tempat yang mulia. Kenapa? Karena tempat mulia yang tempat kita saat dimakamkan, tanah itulah kita diciptakan. Nah, kenapa kok tempat yang menghimpit tubuh Nabi SAW itu adalah tempat yang paling mulia? Karena dari situlah tubuh SAW diciptakan, sehingga memang tanah itu menjadi tanah paling mulia. Nah, sekarang pertanyaan, sedangkan jasad Nabi Muhammad itu SAW dari tempat Nabi Muhammad itu dimakamkan, itu jadi tempat mulia. Bagaimana tempat Nabi Muhammad di alam rahim? Tempat Nabi Muhammad di alam rahim dulu di rahimnya siapa? Ibunda Siti Aminah. Sehingga bisa dikatakan rahim paling suci, rahim paling baik adalah rahimnya Siti Aminah. Sebagaimana jasad Nabi Muhammad ketika dikuburkan itu jadi tempat paling mulia, sehingga rahim juga menjadi tempat yang paling suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kok ada orang yang reseh, ada yang ngomong bahwa ayah ibu Nabi di neraka itu. Itu su'ul adab betul kepada Nabi SAW. Nah, saat ketika nama kita disebut di sisi hadrah Nabi, kayak apa mulianya, Pak? Oh, sering sholawatan disebut terus nama kita di sisi Nabi, di sisi hadrahnya Nabi SAW. Artinya orang mulia. Sehingga dikatakan kalau pengen orang itu tahu su'ul khotimah atau su'ul khotimah, tengok senang sholawat apa enggak, cinta Nabi atau enggak. Pokoknya orang cinta Nabi, senang sholawat itu semacam kayak takdir yang dicepatkan, dikasih tahu. Hah? Kita kan takdir belum tahu nih su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan satu kemuliaannya kepada kita dengan senangnya sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau tidak sholawatan kepada Nabi terasa seperti hidup ini berkurang. Maka perhatikanlah bahwa sejatinya itu semacam takdir tentang akhir hayat kita yang telah Allah tunjukkan. Nah, jadi orang yang tidak senang sholawatan, tidak senang kanjeng Nabi SAW, ya, walaupun dia seorang hafiz Quran, ya, walaupun seorang penceramah atau apa gitu, itu tidak jadi satu jaminan. Ya, orang awam, orang biasa senang salawat kepada Nabi, itu jadi tanda bahwa takdirnya telah ditunjukkan kamu husnul khotimah. Insyaallah yang hadir di majelis ini senang salawat semua, ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu jangan kurang salawat sehari 1000 kali. Kalau belum ngambil bayat dalam thariqah untuk wirid salawat, kata Maulana Syekh itu tidak kurang dari 1000. Minimal kata orang semanggai-manggainya orang Jambi ngomong semanggai-manggai. Kata kawan-kawan dulu, ayo kau ini manggai. Manggai bahasa kita cemen. Ya, cemen apa? Kalau kurang 1000 kali dalam bersalawat kepada Nabi. Maulana Syekh mengatakan begitu. Pernah juga dengar dari Syekh Hisham juga pernah ngomong begitu.
Itu sudah paling rendah nih umat muslim ini, umat Nabi Muhammad ini 1000 kali sholawat ini paling rendah. Nah, tapi kalau seandainya dia sudah mengambil satu baiat thariqah, artinya dia sudah ada hitungan mata rantai terhubung ruhaninya kepada Kanjeng Nabi, maka di situ minimal 200 kali itu sudah cukup mengganti dari 1000 sholawat yang biasa orang awam lakukan. Ya, jadi berapa kali tadi? 1000 kali. Iya, pilih apa sholawat yang singkat. Apa sholawat Jibril yang kita tahu fadilahnya besar ya. Habib Lutfi pun beliau menganjurkan untuk mengamalkan sholawat Jibril ini ya. Sholawatnya singkat pendek dan mungkin bisa jadi landasan alasan kita untuk bersholawat. Kalau pakai sholawat Ibrahimiyah sanggup 1000 kali. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat tahiyat akhir itu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Baru satu kali, ada 1000 kali berapa jam? Sekali ini 1000 kali, besok sebulan lagi baru 1000 kali lagi. Jadi kami santri-santri itu alhamdulillah kita istiqomahkan sholawat satu hari itu 1000 kali. Ya, anggap saja ini bentuk dari tirakatnya santri lah. Ini bisa juga jadi acuan. Bagaimana caranya? Caranya itu setiap habis sholat 200, setiap habis sholat 200. Jadi sejenak duduk 2 menit paling 200 itu tidak lama, tidak sampai 2 menit, 1 menit setengah. Sallallahu alaihi Muhammad, sejenak duduk. Jadi kalau 5 kali dalam satu hari berarti sudah bersolawat 1000 kali. Karena kalau menurut saya santri kalau tidak tirakat itu ya kayak bukan santri. Bedanya santri itu kan punya adab dan punya tirakat. Tapi saya tak pikir-pikir tirakat apa yang paling dulu nih awal-awal. Tirakat apa yang paling cocok untuk santri? Suruh tahajud misal jam 3 malam kita bangunkan. Jam 3 malam setiap dia bangunkan dia masih jengkel terus. Wah, dibangunin lagi, digedodok dulu. Tahajud melek itu tahajud lagi. Bersama tahajud jengkel. Santri kan enggak ngerti, belum paham. Suruh puasa, aduh. Kurus. Orang tuanya ngapa kok kurus puasa terus? Aduh, salah mondok, orang tuanya pula yang dukung. Nah, zaman dulu orang mondok susah, orang tuanya yang jewer. Kita marahin santri, santrinya ngadu, santrinya dimarahin wali santri. Kalau sekarang santrinya ngadu, orang tuanya yang mengadukan balik ke polisi gitu dah. Kalau yang terjadi macam itu. Jadi tantangan seperti ini memang ya, sholawat ini menjadi satu amaliyah tirakat santri yang menurut kami luar biasa, tidak boleh ditinggalkan. Bukan hanya untuk santri, untuk kita semua lah Pak. Semua amalan ini butuh ilmu yang kuat. Ya, sholat lah itu, puasa ini butuh dukungan ilmu yang kuat untuk bisa dapat fadilah yang luar biasa. Tapi kalau sudah ngomong sholawat, nak orang awam, nak orang biasa, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, khusyuk nggak khusyuk, itu sudah fadilahnya 10 kali sholawat Allah kepadanya. Jadi Imam Syadzuli pernah mimpi ketemu Rasulullah. Lalu Imam Syadzuli ngomong begini, ya Rasulullah, engkau mengatakan di dalam hadismu bahwa orang yang bersolawat kepadamu akan dikasih ganjaran 10 kali solawat Allah kepada umatmu. Apakah itu untuk orang khusyuk atau tidak? Atau orang yang tidak khusyuk? Khusyuk dalam artian dia merenungi makna solawat dan mengingat Kanjeng Nabi. Atau orang yang tidak khusyuk, solawat sambil cerita, solawat sambil main HP, mulut terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia sambil main HP. Ini orang tidak khusyuk. Apa kata Imam Rasulullah SAW? Itu fadilah 10 kali salawat Allah kepada orang yang bersalawat kepadaku, itu untuk orang yang tidak khusyuk. Ibu-ibu yang lagi datang bulan, salawatan sambil masak, sambil nak bangunin nak nidurin anak, salawatan. Ini dapat 10 kali salawat Allah. Apa arti salawat Allah kepada orang? Jangankan 10 Pak, 1 kali bersalawat Allah kepada kita kayak apa? Allah yang bersalawat. Bagaimana kalau Allah bersalawat? Dialah Allah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumat ilan nur. Dialah Allah yang bersalawat dan malaikatnya bersalawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Gelap apa nih? Macam-macam. Gelapnya kesulitan, gelapnya kehidupan,
gelapnya hati, gelapnya maksiat menuju terangnya taat, terangnya zikir, terangnya kemudahan. Jadi semua bentuk terang makna kita kiaskan. Maka fadilah dari salawat Allah kepada kita adalah hidayah, kemudahan, petunjuk, ya, kebahagiaan. Nah itu 10 kali bagi yang tidak khusyuk. Lalu bagaimana ya Rasul kalau ada orang sholawatan sambil khusyuk, sambil mengingatmu, sambil mengingat bagaimana engkau, sambil mengingat bahwa salam ini sampai kepada Rasulullah dan merasakan betul namanya di sisi Nabi disebut ketika sholawatan, pasti beda rasa hati ya ketimbang orang yang ketika sholawatan ya sambil tidak mengingat apapun. Maka kata Nabi SAW, barokah dari sholawat itu Allah akan ciptakan malaikat dari setiap sholawat yang malaikat itu akan meminta ampunkan kepada si fulan sampai hari kiamat. Apa kalimatnya? Allah maghfirlahu, Allah maghfirli fulan, ampuni si fulan setiap hari sampai kiamat. Artinya di kubur pun ini akan tetap mengistighfarkan juga, Pak. Ya Allah ampuni si fulan, ampuni si fulan. Loh kalau sepanjang hidupnya dia sudah bersolawat 1.000.000 kali, 1.000.000 malaikat yang Allah ciptakan untuk khusus mengistighfarkan. Kadang kita minta doakan saya semoga saya diampuni dosanya. Ada kawan kita tahu dia doakan kita terus, senangnya kayak apa? Loh ini ada Allah ciptakan malaikat, yang malaikat ini terus mengistighfarkan untuk kita, barokahnya sholat sallallahu alaihi wasallam. Ya karim. Kita lanjutkan. Ini masih tentang hadis Babul karam wal jud, ya, masih tentang bab tentang pemurah, sifat dermawan dan sifat pemurah dalam menginfakkan pada jalan kebaikan dalam bentuk yakin dengan Allah. Wa an Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad al-Anmari mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalathatun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadithan fahfudhu. Ada 3 hal yang saya bersumpah atasnya dan saya akan ceritakan hadis, lalu hafalkan hadis ini. Ini kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan setengahnya, nanti sisanya setengah, tapi kita ulang lagi ya. 3 hal yang Nabi Muhammad bersumpah. Apa itu? Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang sebab sedekah. Kenapa? Karena satu hal yang kita berikan sejatinya akan bertambah. Ya, sejatinya apa? Akan bertambah. Jadi bertambah jadi berapa? Minimal 10. Kalau sedekahnya ke orang yang tidak butuh dan orang kaya. Jadi kalau ditanya boleh tidak sedekah ke orang kaya dan orang yang tidak butuh? Boleh, sangat-sangat boleh. Berapa ganjarannya? 10. Ganjarannya berapa? 10. Yang tidak boleh itu kan kalau zakat. Kalau sedekah boleh. Kalau kita sedekah kepada siapa? Kata Imam Sayuti ya, beliau menuliskan beberapa lipatan tingkatan pahala seorang hamba ketika dia bersedekah. Yang pertama, sedekah kepada siapa? Kepada orang kaya yang tidak butuh kita sedekah, fadilahnya 10 kali lipat keuntungannya. Ada di sini sekarang ini usaha yang modalnya itu keuntungannya 1000%. Ada. Hanya ibadah yang pasti ya. Lalu yang kedua, ibadah kepada orang yang membutuhkan. Ya dia butuh, tapi orang lain. Maka fadilahnya berapa? Fadilahnya 90. Lipat ganda dari apa yang kita berikan itu 90. Ya, kepada orang yang butuh. Kalau seandainya sedekahnya kepada orang yang butuh dan kerabat, ada hubungan kekerabatan, maka fadilahnya berapa? Fadilahnya 900. Berapa fadilahnya? 900. Itu semacam kayak 900 kali keuntungan ya. Ini orang kalau kepingin nak nyari keuntungan yang begini, cara nyari keuntungan. Terus ada lagi seseorang yang bersedekah ya dengan orang
orang alim yang membutuhkan. Berapa fadilahnya? 900.000 kata Imam Suyuti. Berapa? 900. Makanya kita tidak heran di Jawa-Jawa itu. Saya tuh kadang lihat video gitu kan, sowan sama kiai itu salam tuh mesti ngasih salam tempel itu. Saya kadang kan tanya kenapa ini jadi suatu kebiasaan, ternyata tahu fadilahnya besar betul. Ya, fadilahnya besar. Berapa? 900.000. Ya, 900.000 kali. Nah, ini kata siapa? Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi 10 kali itu kan fadilah 10 kali. Al-hasanat bi'asyri amsalihha. Kebaikan itu 10 kali lipat. Untuk standar kita ngasih sedekah ke orang siapa yang tidak butuh dan kita berikan. Ngajak orang, ayo kita makan yuk. Padahal kawan ini bisa lah beli dewek, lapar dak juga, ayo kita cari makan yuk. Nah ini yang kayak gini nih 10 kali. Jadi itu standarnya minimal 10 kali ya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan harta itu tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Karena sejatinya sudah Allah lipat gandakan di dalam rekening abadi. Ya, dalam rekening abadi. Walau dzulima 'abdun madlamatan sabar 'alaiha illa zadallahu 'azza, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia bersabar atasnya kecuali Allah tambahkan kemuliaan. Nah, ini ada yang kedua. Lalu yang ketiga, wala fataha 'abdu baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi babal faqri, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu permintaan kecuali Allah telah membukakan baginya pintu kefakiran. Ya, pintu kefakiran. Ya. Ini sudah kita bahas, masih ingat yang kemarin? Jadi ada 3 hal yang Nabi bersumpah atasnya. Yang pertama, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Lalu yang kedua apa? Hamba yang dizalimi lalu sabar kecuali dia tambah mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di dunia, dan mulia di akhirat. Lalu yang ketiga, seseorang tidak membuka pintu permintaan. Siapa yang membuka pintu permintaan, ya tamak kepada apa yang di tangan manusia, maka Allah akan bukakan pintu kefakiran. Ya, bukannya tambah mulia, bukan tambah kaya, tapi malah fakir ya. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhuni, selanjutnya, dan saya ceritakan satu hadis, hafalkan, kata Nabi. Qala innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Seorang hamba yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu. 2 hal yang Allah kasih, harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dengan harta itu dia takwa kepada Allah. Jadi sejatinya Pak, yang namanya dunia itu apapun yang jauhkan kita dari Allah, itu sejatinya yang disebut dunia itu sesuatu hal yang melalaikan dari Allah dan menjauhkan dari Allah. Kalau itu menjadi penghantar untuk takwa, maka itu bukanlah dunia, walaupun sifat bentuknya bentuk duniawi. Jadi di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hamba yang Allah kasih rezeki harta dan ilmu, karena ilmu dia bisa menjadikan harta itu menjadi wasilah takwa kepada Tuhan. Ya, namanya orang berilmu, menggunakannya tidak perkara yang diharamkan, pasti namanya mubadzir. Mubadzir itu apa? Yang disebut dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, ya. Mubadzir itu saudaranya syaitan. Apa? Membelanjakan harta yang kita punya dalam perkara yang haram, itu mubadzir. Kalau membelanjakan melebihi dari kebutuhan, namanya israf. Apa namanya? Namanya israf, bukan mubadzir. Jadi kalau ada orang makan, habisin tuh, nanti mubadzir. Sebenarnya penggunaan katanya tidak sesuai seperti apa yang dimaksud dari makna mubadzir. Karena mubadzir itu kita punya duit, kita beli sesuatu yang haram, kita beli khamar misalnya, kita beli untuk beli slot. Zamannya sekarang ini lah orang ya
Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang begitu ya. Maka ini namanya mubazir. Yang mubazir seperti ini temannya syaitan. Ya, jadi namanya dia punya ilmu, ngerti mau diarahkan kemana, dia bertakwa dengan ilmu tersebut, gitu ya. Wa ya'lamu wa yasilu fihi rahimah, dan dengan harta ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Kenapa? Karena dengan hadiah itu bisa menjadikan saling mencintai. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling kasih hadiah nanti kalian saling jatuh cinta. Ini kata Nabi, ini ilmu Pak. Kasih hadiah nanti kalian akan saling mencintai. Tanyakan ke diri kita, supaya kita cinta kepada siapa? Kepada orang yang benci sama kita, biar dia cinta, kasih hadiah. Bukan ngasih hadiah orang yang memang sudah dekat sama kita. Tidak. Sejatinya biar kita jatuh cinta ke kawan akrab, memang sudah dekat kok, memang sudah akrab. Cari orang yang tidak dekat sama kita, orang yang benci sama kita, yang dari dulu tidak pernah noleh ketemu kita, kasih hadiah. Sunnah Nabi, hartanya dipakai untuk menyambung silaturahim. Ya, tetangga tidak pernah noleh kita, iyalah kita tidak pernah noleh juga. Dia tidak pernah ngasih kita, kita balas dengan tidak pernah ngasih. Tengok cara Nabi, orang tidak pernah ngasih dikasih, akhirnya jatuh cinta. Lalu kita kalau seandainya pakai cara fikih, orang nyakiti kita, kita boleh balas nyakiti, kan secara hukum fikih gitu tidak? Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum bihi wala ta'tadu. Kalau kalian dilakukan satu kezaliman, kalian disakiti, kalian dipukul kah, atau boleh kita membalas, tapi jangan melewati batas. Kalau melewati batas kita menjadi yang menzolimi. Kalau tadi terzolimi, gara-gara melewati batas jadi terzolimi. Cuman apakah cara Nabi begitu? Tidak begitu Pak. Dizolimi bagaimana cara Nabi? Dibalas, dikunjungi pas sakit, dibawain hadiah, ya jatuh cinta. Makanya kalau orang tuh punya ilmu, udahlah apa yang dia punya akan jadi wasilah takwa. Yang jadi musibah kalau dia tidak punya ilmu, apapun jadi musibah. Betul tidak Pak? Ya, kalau orang tidak punya ilmu, semua yang dia punya musibah baginya. Tapi kalau orang punya ilmu, semua yang dia punya akan jadi kenikmatan baginya. Bagaimana caranya dapat ilmu? Hah? Cara dapat ilmu ngaji ini sudah cara yang tepat lah, duduk di majelis begini, gimana lagi ya? Duduk, nanti kalau pengen murojaah dengerin rekaman sebelum tidur, teringat beberapa hadis yang teringat, terbayang, oh begini, jadi ilmu jadi tatanan, jadi pola fikir dalam mengambil sikap ya. Wa yasilu fihi rahimah, dan menyambung silaturahim. Di sini Nabi katakan dengan harta bisa nyambung silaturahim, itu tadi dengan kasih hadiah, dengan memberi. Apalagi kalau ada tetangga-tetangga yang jauh, ada keluarga yang jauh, yang udah lama tidak pernah negur, tidak apa-apa sesekali kita kirimi hadiah dari ini, tidak apa-apa Pak. Senang nanti dia jatuh cinta. Ingat saja ngikutin hadis Nabi ini, dengan harta itu bisa menjadi wasilah silaturahim. Karena itu wasilah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga dia apa, misalnya dia mencaci maki dia apa, kita kirimin pulsa 50.000. Sudah masuk belum? Apa tuh? Pulsa. Masih cuek. Besok kirimi lagi. Alhamdulillah, makasih ya. Akhirnya udah jatuh cinta, saling mengasihi. Coba praktekin ya. Kalau merasa masih ada tetangga, kawan atau saudara yang masih merasa jauh, amalkan sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengetahui hak milik Allah. Yalah, orang punya ilmu ngerti, oh ini zakat saya sekian, karena ngerti zakatnya apa. Orang sebelum dia berdagang, dia harus ngerti ilmu dagang. Dan setelah dia berdagang, tahu berapa zakat yang harus dia keluarkan, pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, dia nggak akan ngerti. Niat baik pun tidak cukup Pak. Saya niat baik lah pengen ibadah, tapi ngaji tidak pernah, dia nggak ngerti hak yang mesti dikeluarkan.
Karena untuk mengeluarkan hak itu kan butuh takaran. Takaran itu kan ada aturan. Aturan itulah agama. Loh, dia dewek tidak pernah belajar agama, bagaimana cara dia tahu aturan itu? Nah. Jadi kalau Allah, seorang hamba Allah kasih harta dan ilmu, maka harta itu akan jadi wasilah takwa kepada Allah dan bisa menjadi ajang silaturahim, mengumpulkan orang, diajak makan. Ini kan butuh duit, tak? Gitu tak? Jadi ajang silaturahim tak namanya? Jadi ajang silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengetahui hak milik Allah. Fahadha bi afdalil manazil, ini adalah sebaik-baik manazil, posisi, manzilah, kedudukan. Wa abdun, ini yang pertama, kan tadi 4 kata Nabi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa abdun, dan seorang hamba razaqahullahu ilman, Allah berikan rezeki ilmu. Walam yarzuqhu malan, tapi Allah tidak berikan harta. Tidak masuk dalam kategori orang yang punya banyak harta. Kalau harta punyalah, baju punya kan. Ini kan harta, tapi yang dimaksud harta dalam artian golongan orang-orang yang kaya. Fahuwa shadiqun niyah, maka dia ini adalah orang yang jujur niatnya, benar niatnya. Yaqulu, seraya dia berdoa, lau anna limalan la amiltu bi amali fulanin, lau seandainya saya memiliki harta seperti orang kaya itu, niscaya saya akan melakukan dengan amalan si fulan, dengan amalan orang kaya tersebut, dengan melakukan sedekah, dengan menolong, nyambung silaturahim dan lain-lain. Fahuwa wa niyatuhu fa ajruhu masawa, maka dia seperti niatnya. Apa maksudnya? Dia dapat pahala seperti seandainya dia itu menjadi orang kaya yang mensedekahkan, walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak sedekah. Fa ajruhu masawa, pahalanya sama dengan yang pertama tadi tingkatannya. Gara-gara apa? Sebab niat. Karena yang bisa ngarahkan niat baik itu ya harus ilmu juga kan. Betul lah? Seseorang bisa ngarahkan niat baik itu ya butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa diarahkan. Dia harus punya pengetahuan tentang itu. Maka di dalam kitab Mawaiz kita ingat satu kisah cerita, ada seseorang yang di zaman Bani Israel dulu. Dia berjalan, saat itu kampungnya lagi paceklik, susah makan, susah bos. Akhirnya ketika dia lewat lalu melihat ada gumpalan pasir seperti menggunung gitu. Dalam hatinya ngomong, ya Allah, seandainya ini punyaku, seandainya ini adalah gandum punyaku, maka aku akan berikan semua penduduk kampungku ini makanan. Niat gitu. Ini nggak ada gunung tuh, seandainya ini adalah padi, kalau ini adalah gandum, aku berikan, sedekahkan. Lalu Allah utus malaikat untuk memberitahu kepada Nabi di zaman itu, untuk memberitahu kepada si fulan bahwa Allah menerima amalan si fulan seperti dia mensedekahkan sebukit itu semuanya kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Oh, niat. Oleh sebab apa? Ilmu. Ya, Allah kasih ilmu tapi tidak Allah kasih rezeki. Karena kalau begini nih Pak, kalau dia seandainya diberikan mesti dia akan melakukan, karena ilmu tadi yang menolong. Ya, sekarang begini, kenapa sampai kata Imam Sayuti hadis tentang niat itu posisinya sepertiga agama ini loh, hadis niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sampai dikatakan niyatul mar'i khairun min amalih. Niat seseorang lebih baik dari amalnya. Niatnya pun lebih baik dari amalnya. Tapi ini niat betulan ya, bukan niat-niatan. Aku sudah niat aku berangkat. Niat beneran, niat mau berangkat ada uzur, tidak jadi berangkat. Nah itu yang niat beneran. Niat mau berangkat, niatnya mau melakukan satu ibadah, ada satu penghalang yang menjadikan dia tidak berangkat, maka seperti inilah yang dimaksud. Dia tidak beramal tapi seperti orang yang beramal. Ya. Nah, kata Imam Sayuti, hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, ini katanya sepertiga agama nih, hadis ini isinya. Hadis tentang niat. Agama ini luas kan? Nah, sepertiganya hadis tentang niat ini.
Karena penting betul masalah niat. Penting dan masalahnya. Ya, penting, sangat-sangat penting masalahnya. Harus merenunglah kita di perkara masalah niatnya. Ya, masalah niat. Kata Imam Suyuti, sepertiga agama ini adalah masalah niat. Sehingga dikatakan begini, orang yang kafir, kalau kita ngomong masa dia kafir di dunia berapa tahun, anggap saja umur umat Nabi Muhammad akhir zaman ini 60-70, jarang yang lebih. Adapun bonus, itu pun jarang betul. Orang yang saat ini umurnya sampai 90 tahun bisa hitung jari. Mungkin di kampung sana ada satu orang masih umur 90-an, masih bisa dihitung. Artinya sudah sangat dikit, umurnya 60-70. Kafir meninggal umur 60 tahun, 70 tahun, tapi masuk nerakanya kekal. Bagaimana kita juga sebagai orang beriman? Beriman kita berapa tahun sih? Amal kita berapa tahun? Tapi kok masuk surga kok abadi ya? Khalidina fiha abada, kekal dalam surga. Ketika orang beriman dimasukkan ke surga. Apa masalahnya? Masalah niat. Orang kafir nih kalau dikasih seumur hidup selamanya di dunia, selamanya dia akan kafir. Atas dasar inilah dia diabadikan dalam neraka. Orang beriman, betul-betul iman, seandainya diberikan kesempatan hidup selamanya di dunia, maka selamanya ia akan menyembah Allah. Atas dasar inilah dia diabadikan di dalam surga. Nah, ini perkara masalah niat tidak main-main. Sama seperti orang yang melakukan kalau niat, tapi kembali lagi butuh ilmu. Niat yang kokoh itu bukan pondasi ilmu, Pak. Fahuwa wa niyatu fajruhu masawa, maka dia dan balasannya itu sama ya. Wa abdun, yang ketiga, ini yang kedua sudah. Yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan rezeki harta tapi tidak dikasih rezeki ilmu. Bagaimana kondisinya? Fawa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, maka ia membelanjakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, ilmunya tidak dia gunakan takwa pada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimah, dan tidak ia gunakan ajal untuk silaturahim. Jelas bakhil. Beda. Ya bakhil. Tidak takwa, tidak juga sambung silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tidak mengetahui hak milik Allah. Jelaslah tidak tahu. Niat pun pingin pun dia mengeluarkan hak, tapi dia tidak tahu berapa hal yang dia keluarkan. Misal ya, saya pernah dengar ada cerita-cerita gini, satu perusahaan ya, yang kekayaan perusahaan itu 1 triliun. Ini kalau mengeluarkan zakat berapa? 25 miliar kan, 2,5%, 25 miliar. Ya, tidak. 25 miliar, 2,5%. Nah, tapi ketika dia tidak menggunakannya dengan ilmu, dia keluarkan 5 miliar, dia merasa sudah melakukan banyak kebaikan. Karena 5 miliar ini bisa banyak nolong orang nih. Ngasih nih berapa 5 miliar, nih satu tempat nih 1 miliar, ini zakat dari perusahaan ini. Seolah-olah ini sudah melakukan satu kebaikan, padahal masih ada hak Allah yang belum dia keluarkan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Pernah saya kayak itu tuh. Pernah denger gitu ya, ada satu perusahaan, saya cerita-cerita dengan orang yang kerja di perusahaan itu. Jadi di akhir tahun dia dikeluarkan zakat, tapi tidak seberapa dari apa yang harusnya dikeluarkan kalau mengkaji telaah dari sisi kajian ilmu fikih. Ngapa kok tidak bisa mengeluarkan sepenuhnya? Karena dia nggak ngerti ilmunya. Dikiranya sudah keluarnya, sudahlah, kan sudah keluar zakat. Ternyata masih ada hak Allah yang belum dia keluarkan. Nah, ya. Fahadha bi akhbathil manazil, maka ini kelompok yang ketiga adalah kedudukan yang paling jelek ya. Itu yang ketiga. Wa abdun, yang keempat, lam yarzuqhullahu malan wala ilma, hamba tidak diberikan rezeki harta, tidak juga dikasih ilmu, wal iyadzu billah. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, lau anna limalan la amiltu fihi bi amali fulan, kalau seandainya saya itu punya harta, di saya seperti si fulan.
Si fulan yang mana? Yang ketiga. Si fulan yang ketiga tidak punya ilmu, belanjanya hal-hal yang tidak penting, yang haram, perkara yang tidak ada pendekatan diri kepada Allah. Dia, wah enak ya jadi orang kaya, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu, bisa kayak itu. Bisa kayak gini, bisa. Dia contoh yang ketiga tadi. Kelompok yang ketiga. Fahuwa waniyatuhuma waniyatu fawizruhuma sawa. Maka dia mendapatkan seperti apa yang diniatkan, maka dosanya sama seperti kalau dia punya harta, harta itu dibelanjakan perkara yang haram. Dosanya sama walaupun dia tidak pernah membelanjakan ke perkara yang haram. Niat ya. Perkara apa nih? Perkara niat ternyata ya. Dia tidak ngapa-ngapain, duit tidak punya, nak beli khamar tidak punya, tapi dengan niat tadi pengen jadi kaya, pengen kayak orang-orang itu yang nomor 3 tadi, maka pahalanya sama, dosanya sama. Seperti dia melakukan persis. Ya. Jadi setelah menelaah hadis ini saya pahami begini, Pak, bahwa apapun yang kita punya kalau tidak pakai ilmu musibah, betul tak? Ya, musibah kita punya apa? Kalau tidak pakai ilmu musibah betul-betul musibah. Punya kedudukan tidak punya ilmu musibah. Apa lagi? Pokoknya kalau tidak pakai ilmu musibah. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Makanya kembali lagi ya, kita semangat ya. Semangat duduk ngaji, dengeri hadis-hadis Nabi. Jadi penawar obat hati kita ya. Ya. Karena kalau ingin selamat hanya jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah al-ulama. Ulama itu jamak, kalimat jamak atau kalimat banyak dari alim. Alim itu orang yang tahu. Jadi yang bisa takut kepada Allah orang yang ngerti, Pak. Tidak bisa orang ujuk-ujuk tidak ngerti tiba-tiba semangat ibadah lalu dia menjadi orang yang takut kepada Allah, tidak bisa. Dia butuh ada wawasan ilmu yang mengajarkan dia untuk makna daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita menjadi orang yang diwarisi ilmunya Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karim. Nah, kita lanjutkan daripada ya, walaupun satu tidak apa-apa nanti. Kita baca kitab Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Pada perjalanannya Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang dikarang Syekh Umar Abdul Jabbar. Yang kemarin kita katakan bahwa orang Quraisy yang dulunya cinta sama Nabi berubah menjadi kebencian. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad mendakwahkan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendakwahkan dakwah Allah, membatalkan seluruh keyakinan yang diyakini oleh orang jahiliyah selama ini, yang mereka nyembah berhala. Jadi mereka tersinggung, Pak. Ya. Jadi tersinggung itu terkadang bukan dari hal apa yang kita sengaja nyinggung mereka, tapi dari suatu hal yang tidak cocok jadi suatu singgungan. Orang Quraisy ini gara-gara Nabi Muhammad mendakwahkan satu dakwah kepada Allah, ini mereka tersinggung. Jadi perubahan dari cinta menuju benci. Dulunya dekat, sekarang jauh. Gara-gara tidak cocok ini tadi. Ya berubah. Sehingga mereka berangkat kepada pamannya Abu Thalib ngomongin, ini dulu ponakanmu itu tolonglah diaturlah bagaimana caranya biar tidak usah lagi sampaikan dakwah itu. Yang pertama. Lalu Abu Thalib menolak mereka dengan penolakan yang baik. Tidak bisa, itu ponaan saya, biarlah ponaan saya mendakwakan agama ini. Lalu yang selanjutnya, maji'u Quraisyun li Abi Thalib maratan tsaniyah. Orang Quraisy datang kepada Abi Thalib yang kali kedua, ya. Lamma ra'at Quraisyun istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashri da'wati wa difa'i ammihi anhu, masyau ila ammi maratan tsaniyah. Tak kala orang-orang Quraisy itu berkelanjutan melihat Nabi Muhammad itu menyebarkan dakwahnya sallallahu alaihi wasallam dan pamannya selalu membelanya,
maka selanjutnya orang-orang Quraisy menemui pamannya untuk kali yang kedua dan mengatakan, inna la nasbiru ala syatmi abaina, kami tidak bisa sabar, kata orang Quraisy, karena perlakuan Muhammad SAW mencela ayah-ayah kami, wa tasfihi uqulina, dan membodohkan akal kami. Sebenarnya bukan membodohkan akal, tapi meluruskan akal yang bodoh. Bukan membodohkan akal, tapi meluruskan akal yang bodoh. Ini yang benar kalimatnya ya. Kata ini mereka yang ngomong ya, orang-orang jahiliyah. Wa aibi alihatina, dan mencela Tuhan kami. Fa imma an tamna'a ibna akhika wa imma an ta'dzana lana liman'i. Kalau begitu, kalau memang engkau tidak mau menghalangi ponakanmu, kami belah yang akan menghalangi. Gimana? Setuju tak? Kata siapa? Kata orang Quraisy. Fada'ahu ammuhu wa talaba binu adyamtani. Lalu pamannya Abu Thalib memanggil Muhammad SAW dan meminta kepadanya untuk berhenti dakwah, bukan karena tidak setuju dengan dakwahnya, tapi karena khawatir ponakannya disakiti lebih parah ke depannya. Jadi ingat, Abu Thalib ini bukan dia ini tidak setuju dakwahnya, setuju dakwahnya. Tapi apa? Tapi Abu Thalib tidak mau nanti ada hal buruk yang terjadi kepada ponakan yang disayang. Jadi selama ini orang tidak ada menyampaikan bahwa Abu Thalib ini adalah Islam. Tapi ada satu kitab yang berjudul apa? Asnal Mautalib fi Najati Abi Thalib. Kitab ini menjelaskan tentang najat, selamatnya Abu Thalib. Ya, dari banyak dalil-dalil yang disebutkan, salah satunya apa? Pembelaan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad. Ini menunjukkan sejatinya Abu Thalib itu hatinya itu membela Muhammad SAW dan percaya. Karena kalau tidak percaya tidak mungkin segitunya. Dari dalil-dalil apa yang dilihat, sikap, perilaku, pembelaan yang kuat Abu Thalib menunjukkan bahwa Abu Thalib ini sebenarnya beriman tapi tidak syahadat. Apa hukum orang yang tidak syahadat dengan hatinya beriman? Hukumnya apa? Hukumnya mukmin indallah wa kafir indan nas. Di sisi Allah dia beriman, tapi di sisi manusia dia kafir. Contoh, tetangga kita ada orang yang kita tahu dia orang kafir, tidak pernah ke masjid, pas dia nikah pun kita tidak tahu dia baca syahadat atau tidak, tapi setiap malam dia sholat terus, dia menyembah Allah sebenarnya kita tidak tahu. Kita tahunya dia tidak pernah ke masjid, kita tahunya tidak pernah syahadat. Ketika meninggal dan kita dengar-dengar dari orang bahwa dia ini orang Kristen karena ayahnya Kristen, maka orang seperti ini kalau meninggal kita bawa kemana kuburannya? Jangan dibawa ke tempat kita, Talang Sari sini. Walaupun sejatinya dia orang beriman, kita bawa kemana? Ya ke kuburannya. Jadi tidak ada dalil penunjang dia ini muslim. Jadi amalan syariat itu penunjang bahwa dia ini adalah muslim menurut kita. Paham tidak maksudnya, Pak? Paham tidak? Ngerti maksudnya? Jadi amalan syariat itu penunjang untuk memberitahu ke kita bahwa dia muslim, walaupun itu bukan menjadi bukti yang kuat kalau dia muslim. Kenapa di zaman Nabi ada orang munafik sholat di belakang Nabi, ternyata dia kafir, dia jihad bareng Nabi, ya, bawa perang melawan musuh, tapi ternyata kafir hatinya. Tapi kalau mati bawa kemana? Kalau mati tetap dikuburkan di kuburannya Islam, orang seperti ini, walaupun dia di hatinya kafir. Karena yang dilakukan secara zahir untuk melakukan perbuatan hukum duniawi. Contohnya nikah, apalagi warisan, apalagi nanti dikuburkan kemana, disolatkan atau enggak. Kita kan bisa nengoknya itu dari perbuatan zahir saja kan. Ada tetangga kita syahadat depan kita, sholat bareng kita, ternyata dia simpen kekafiran, dia mati, kita kuburkan kemana kira-kira? Kawan kita nih ngaji bareng kita juga misalnya, ngaji bareng kita, sholat bareng kita, ternyata selama ini dia menyimpan kekafiran, tidak percaya dengan Allah. Kok meninggal kita bacain tahlil lah kira-kira? Ya bacain, karena hukum duniawinya begitu. Oh, masalah dia ini orang kafir itu bukan urusan kita.
Kira-kira paham ya? Jadi syahadat itu li ijra'il ahkamid dunyawiyah, untuk memberlakukan hukum dunia. Masalah perkara hukum akhirat dia sama Allah urusannya apa nanti? Ya, bisa dipahami ya. Nah, Abu Thalib kasusnya ini sama, Pak. Nengok dari bukti-bukti, banyak pembelaan kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan kalau Abu Thalib ini adalah orang yang membela Nabi Muhammad. Tapi Abu Thalib ini adalah pemuka Quraisy. Seandainya Abu Thalib masuk Islam saat itu, maka akan kuat yang dilakukan orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak apa-apa lah, tetap dalam kondisi berada di sekitar orang jahiliyah, tidak menentang mereka, tapi di lain waktu membawa nama Nabi Muhammad sebagai paman. Bahasanya gini ya, ada orang punya dekengan keluarga dekat sama preman-preman, mesti kan preman-preman itu segan juga nak ngawinin ponaannya ini. Apa? Oh, ini masih ponaan kawan kita ini ya. Ini kawan kita harus apa dulu nih sama ponaan, sama ini, sama kawan kita nih. Kita jangan basing-basing, nanti marah nih kawan kita nih. Ah gitu. Abu Thalib ini pemuka Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab ini segan juga lah untuk nyakitin Nabi Muhammad, karena ada pamannya ini yang paling dekat, yang ngasuhnya dari umur setelah meninggal datuknya Abdul Muthalib. Diasuh, jadi seolah terkesan ya kayak orang tuanya ini. Kita kalau tiba-tiba nyakiti Muhammad sama kayak nyakiti kawan kita nih Abu Thalib. Gak usah lah kita sakiti, kita izin dulu, datang dulu ke Abu Thalib minta apa. Nah gitu, paham ya. Nah jadi sejatinya Abu Thalib ini adalah orang yang beriman, hanya saja tidak menunjukkan keislamannya secara zahir untuk menjaga dan menjadi tameng atas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika meninggal, makanya tahun meninggal paman dan meninggal istrinya disebut tahun kesedihan. Kenapa? Dua ini yang membela Nabi dengan begitu kokoh ini. Khadijah sebagai pemuka Quraisy yang orang hebat juga, Khadijah yang disegani, dan pamannya juga yang disegani. Meninggal kedua-duanya, jadi tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Makanya ketika Abu Thalib ini dalam pangkuan kanjeng Nabi ketika mau wafat, apa kata kanjeng Nabi? Ayo ucapin syahadat paman, urusan nanti selebihnya nanti saya ngurus. Ya, saat itu ada Abu Jahal, Abu Lahab di sekelilingnya. Jadi Abu Thalib mau ucapin syahadat dengan ada Abu Jahal. Daripada saya nanti masuk Islam, nanti mereka akan lebih dahsyat nyakiti ponaanku. Adalah memilih untuk tidak mengucapkan syahadat secara terang-terangan walaupun hatinya mengimani. Jadi mazhab saya, walaupun ada lagi lah mungkin orang yang berpendapat kalau Abu Thalib ini orangnya tidak beriman di neraka ya. Itu ya, setiap orang punya pendapat. Tapi kalau pendapat madrasah kami, madrasah Yusriyah, bahwa beliau mengatakan pendapat beliau Abu Thalib itu selamat. Ya, Abu Thalib itu selamat. Contohnya ini beberapa pembelaan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ammuhu Abu Thalib wa talaba minhu an yamtani. Lalu Abu Thalib memanggil Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Kanjeng Nabi untuk menghentikan, dalam artian bukan menghentikan secara utuh, tapi ya kayak manalah caranya biar enggak begitu nampak di sisi orang Quraisy. Khaufan alaihi min Quraisy. Nah ini kata sejarah mengatakan karena khawatir terhadap perbuatan orang Quraisy kepada Nabi. Yang dikhawatirkan paman ini, takutnya orang Quraisy ini kayak mana nih sama ponaan. Fa'abar Rasul, lalu Rasulullah enggan. Waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, wallahi ya am, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kananku, wal qamar fi yasari, dan bulan di sebelah kiriku, ala an ad'a hadzal amra, untuk saya tinggalkan perkara dakwah ini, ma fa'altu, aku tidak akan pernah melakukan, hatta yudhhirahullah, sampai nanti Allah yang akan menunjukkan, au ahlika dunahu, atau saya harus mati karenanya. Nah, yang menghentikan saya kalau saat Allah yang suruh hentikan, atau pas kalau saya mati karena dakwah ini. Nah, ini sebenarnya ada cerita lain bahwa
orang-orang Quraisy itu menawarkan satu kepemimpinan, kamu akan kami angkat jadi raja, mau enggak? Tapi tinggalkan dakwah itu. Dikiranya ini urusan-urusan kepentingan pribadi, dikiranya. Oh, ini urusan Tuhan ini, Nabi Muhammad ini. Dikira orang Quraisy ini akal-akalan Muhammad ini. Ada yang membuat agama ini. Ya udahlah, kita tawarin belah, kita angkat jadi raja supaya jangan bawa agama baru itu. Ternyata setelah ditawari jadi raja, ini jawabannya. Walaupun nak ditaruh matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, tidak akan tinggalkan sampai saya mati, atau Allah yang nyuruh berhenti. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban paman Nabi Abu Thalib? Faqala lahu ammuh, pamannya menjawab, idhab wa qul ma ahbabta. Apa katanya ini? Bentuk pembelaan. Pergilah, ucapkanlah apa yang engkau mau ucapkan. Nah, kata paman yang ngomong ke Kanjeng Nabi. Kalau memang tidak setuju dengan dakwahnya, jangan. Kau tidak mikir selama ini, wahai ponaanku. Selama ini kita nyembah, tidak pernah kalimat itu keluar dari mulutnya Abu Thalib, karena yakin betul dari mulai umur 8 tahun diasuh pamannya, ngerti siapa ini Muhammad bin Abdullah ini, ngerti kejujurannya, ngerti kecerdasannya, ngerti kebenarannya. Mesti sah ini orang terdekat mengimani. Ngerti ini tidak mungkin bohong ini. Jadi apa kata pamannya? Idhab wa qul ma ahbabta. Pergilah, ucapkanlah apa yang ingin engkau ucapkan. Fa wallahi la uslimuka abada. Maka sungguh aku tidak akan menyerahkanmu selama-lamanya. Oke, serahkan, ucapkanlah apa yang ingin ucapkan, dakwahlah terus, aku tidak akan membiarkan mereka menyerangmu. Pembelaan Abu Thalib. Kalau tidak percaya, sudah dihalangi, betul-betul dihalangi. Ini wujud tanda bahwa paman ini sejatinya percaya, cuma tidak mengucap saja syahadat. Ya, tidak mengucap syahadat. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.